Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa kembali dengan renungan harian dari gereja kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati hati dan pikiranmu semua. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ibu bapak saudara-saudara, hidup penuh dengan perjuangan. Siapapun kita dan apapun jabatan kita, serta apapun kekuatan kita, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Saat ini saja kita pasti sedang berjuang dan berjerih payah untuk mendapatkan sesuatu di dalam hidup kita ini. Ada yang berjuang untuk keluarga, ada juga yang berjuang untuk karir atau pekerjaan, ada pula yang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya. Begitu pula ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup. Bahkan ada pula yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan di dalam keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Tentunya, dari sekian banyak hal yang kita perjuangkan dengan berjerih payah selama kita hidup, ada saja yang belum tercapai atau masih di dalam proses. Namun ada juga yang pasti sudah berhasil. Yang pasti, tidak ada keberhasilan atau kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Tidak ada perjuangan atau jerih payah yang sia-sia. Semua perjuangan dan jerih payah akan membuahkan hasilnya. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya bermalas-malasan. Thomas Alva Edison salah satu contohnya. Dia penemu terbesar di dunia ini. Bola lampu adalah salah satu hasil temuannya, sehingga manusia di muka bumi ini dapat menikmati yang namanya listrik. Ia adalah orang yang pantang menyerah. Dia tidak pernah berhenti berjuang meskipun harus mengalami kegagalan dan kegagalan saat melakukan penelitian. Dan karena kegigihannya, Thomas Alva Edison disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Ia menyatakan kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau juga keberuntungan, tetapi faktor yang terbesar menunjang keberhasilan seseorang adalah kerja keras yang tidak pernah berhenti untuk berjuang. Di dalam nats firman Tuhan hari ini, Paulus juga mengemukakan kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Paulus memiliki pengharapan di dalam Allah. Itulah sebabnya prioritas hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Paulus berjuang, berjerih payah dengan sungguh-sungguh. Ia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Prioritas hidup Paulus sangat jelas. Sampai akhir hidupnya ia tetap dalam panggilan Tuhan. Itu pula lah yang disampaikan dan diajarkan oleh Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius, seorang anak muda dipilih Paulus untuk mengatasi masalah jemaat di Efesus. Dia adalah Timotius yang dikenal baik, terdidik dalam soal-soal iman,
dan ajaran yang sehat. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus adalah jemaat telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran asing yang sesat. Paulus berharap Timotius sebagai anak didiknya mengikuti teladannya, menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidupnya. Paulus mengingatkan supaya tidak mudah untuk goyah, tidak mudah untuk patah arang, tapi harus berjuang dan berjerih payah. Bila Timotius menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidupnya, Paulus yakin Timotius dapat menyelesaikan persoalan di jemaat Efesus. Di tengah kehidupan yang semakin sulit hari-hari ini, semakin banyak orang yang tak sanggup menghadapi berbagai tekanan atau problema dalam kehidupannya. Menyesali hidup, meratapi semua persoalan, bahkan berusaha ingin mengakhiri hidup seolah menjadi pilihan yang terbaik untuk keluar dari permasalahan. Namun tidak demikian dengan kita, orang-orang percaya. Walau ditimpa beban seberat apapun, sebagai orang percaya hendaklah selalu berpengharapan kepada Allah yang hidup. Yakin dan percayalah, Allah akan memberi kekuatan dan menyelamatkan kita dari setiap terpaan hidup yang kita alami. Teruslah berjuang, bekerja keras, serta berpengharapan kepada Allah, sebab Dialah perlindungan dan satu-satunya juru selamat kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.